Pak Batara, saya dengar baru balik dari ngajar nih Om Bir. Begitulah lelah lah ngadepin mahasiswa yang kritis. Waduh, Ngasih banyak kritis pertanyaan. juga nggak mau Prabowo nih? Masalahnya nggak sentuh soal Prabowo, karena juga buat apa diomongin ya di kelas, karena juga nggak guna ya dalam konteks kita bicara politik internasional. Bayangin aja posisinya dia mau jadi mediator dalam serangan Amerika Serikat Israel di Iran, ditolak. Jadi tidak interest lah, tidak menarik untuk dibahas buat anak-anak. Yang penting buat mahasiswa adalah ini peran Indonesia seperti apa pasca kemudian kita menjadi anggota BOP, pasca kenyataan fakta serangan terhadap Iran. Nah itu yang lebih menarik. Tapi kan mengenai peran Indonesia itu menjadi laughing stock aja, jadi bahan ketawaan karena ditolak itu kan sakit ya. Tiba-tiba diserang, orang ini mau datang, nanti dia nyangkut, nggak bisa pulang gitu loh. Ditambah lagi kan ada beberapa mahasiswa bilang, Pak jangan kirim Prabowo Pak. Kalau kirim Prabowo nggak pulang yang jadi presiden Gibran. Nah itu akan repot lagi nanti. Tapi katanya banyak netizen ngomong gini Om Bir, biar aja Prabowo jadi mediator, ajak Gibran, ajak menteri, biar semua ke sana, terus nggak usah pulang-pulang lagi, damai Indonesia. Katanya itu gimana Om Bir? Ada benernya juga sih itu. Ya ada, tapi ya apa namanya, itu akan lebih rumit lagi kalau misalnya kemudian kita ditinggalin sama sejumlah masalah gitu. Ingat loh, rencana. Aku sih senang aja tuh, ya, nggak ada Prabowo di sini. Betul, tapi kan kita punya juga masalah lain gitu ya, yang misalnya pasti tentara tunggu dong kesempatan itu, ya kan. Belum lagi kan mereka lagi sibuk mengirimkan pasukan juga ke sana gitu kan, 8.000 diganti dengan apa namanya Komcat, nggak tahu deh profesional seperti apa nanti, yang pasti akan jadi masalah Komcat. Gitu, ya kan? Ya 8.000 dikirim, yang profesional diganti Komcat. Semalam saya dapat info yang baru lagi tuh. Betul. Don Dasko itu kan cerita ya di forumnya ini kan, forumnya buka puasanya Berusaha Carnubi itu. Katanya itu nggak jadi tuh apa namanya membayar 17 triliun yang diganti dengan 8.000 sampai 20.000 pasukan. Itu satu soal. Yang kedua yang disampaikan adalah ini, jadi kenapa kita harus ikut BOP? Karena itu bagian dari upaya untuk menurunkan tarif. Jadi kalau kita nggak ikut BOP, tarif kita katanya 30 sampai 50%. Nah, itu penjelasan yang disampaikan Wakil Ketua DPR ini ya, yang katanya berbicara langsung dengan Presiden. Nah, cuma nggak tahu nih apa namanya validitasnya gitu ya. Dan yang satu hal lagi harus kita cermati kan, ini memberi satu pembenaran bahwa perjanjian agreement reciprocal tarif itu memang berkaitan dengan BOP gitu kan. Tapi kan tanpa negosiasi ada putusan MA cuma 10% bro. Nah itu dia gitu kan. Tinggi amat harus masuk BOP. Sampai harus masuk BOP. Gimana Pak Awan? Ada putusan MA cuma 10%. Coba saya tanya ke Pak Wahyudi ini. Apakah memang benar mau negosiasi sebuah perjanjian yang begitu menyangkut banyak hal, ya. Tapi nggak melihat besok akan ada putusan MA, gimana itu, Supreme Court itu? Ya pasti tahu lah, itu kan semua intelijen ekonominya kan seharusnya juga bekerja gitu kan. Kira-kira apa yang akan terjadi 1-2 sebulan yang akan datang gitu kan, yang nanti akan memberikan konteks dari proses negosiasi itu gitu kan. Nah tetapi sekali lagi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian menjadikan tadi sudah ada putusan Mahkamah Agung ya akan segera keluar di hari berikutnya, lalu kemudian pengalaman dari beberapa negara yang sudah menandatangani perjanjian itu, tetapi kemudian perjanjian tetap dipaksakan gitu kan. Tetap berlaku ya? Tetap masalahnya bukan berlaku, tapi Indonesia ketika tahu ada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan kami tetap berkomitmen pada perjanjian. Sedangkan perjanjiannya sudah dianggap itu melawan hukum Amerika Serikat. Yang lucunya ini siapa yang bodoh ya? Kenapa on gitu, Pak Batara? Ya, saya tidak mengerti ya dalam konteks ini ya. Blow on-nya itu di mana, terus kemudian salahnya di mana. Tapi sepertinya memang beberapa pengamat, terutama politik internasional, memang sepertinya ini keinginan Indonesia sendiri ya. Sehingga kemudian ada semacam ejekan di dalam konteks internasional, kita mau jadi lapdogsnya Amerika lah. Ya kan, anjing yang dipangku gitu, puk-puk gitu lah ya, ditaruh di pangkuan, sehingga kemudian inilah yang kemudian berpengaruh kepada opini masyarakat yang saat ini berkembang, di mana kemudian ada tingkat kepercayaan yang menurun terhadap pemerintah ketika
pemerintah tetap berkomitmen untuk terikat dengan ART, kemudian juga ragu terhadap BOP, terlambat dalam menyatakan duka cita kepada pemerintah Iran. Ini kan sinyalemen yang buruk ya dari sebuah negara besar yang dahulu memimpin sebuah gerakan Asia Afrika yang kemudian menginspirasi kemerdekaan sejumlah bangsa di Asia Afrika. Non-blok. Ya non-blok lah ya kan. Sekarang jadi go titik-titik. Iya, gue itu dia ya, itulah yang terjadi. Gimana tuh, Pak Wan? Ya, kemarin kita lihat di pidatonya Presiden Prabowo pada saat Rakornas antara pusat dan daerah, itu Prabowo bilang Emang ngerti Pak Wan isi pidatonya? nggak ngerti, makanya ini ada poin-poin yang buat saya nggak ngerti ya kan. Iya. Yang pertama Saya dia nggak bilang ngerti soal itu. ini akan ada perang dunia 3. Kalau ada nuklir, akan terjadi nuklir winter ya kan. Terus kemudian radiasi di mana-mana. Maka kita harus konsisten dengan bebas aktif dan non-blok. Terus akhirnya dia bilang ini, tapi kalau kita konsisten, kita akan sendirian, gak ada yang bantu. Ini saya bingung ini sikapnya bagaimana sih sebenarnya itu? Sekarang lagi bingung dia Pak Wan. Artinya Ya kan? udah nuklir winter, udah bla 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 gitu loh. Kemudian sikapnya ternyata masih gamang, bingung mau kemana gitu kan. Tuh. Emang nuklir winter tuh gimana sih maksudnya? Itu kan apa teorinya ya, kalau terjadi nuklir blast dalam satu wilayah itu kan debunya masuk ke atmosfer kemudian menutupi matahari sehingga terjadi Hujan tidak terjangkau matahari berpuluh-puluh tahun katanya hujan begitulah. radioaktif. Itu yang disampaikan Pak Prabowo juga begitu. menurut Pak Wahyudi, ini kita akan nuklir winter gak perang Amerika Iran nih? Ya tergantung urusan dagang, urusan ekonomi ini terselesaikan atau tidak. Ini kan sebenarnya muaranya ekonomi, soal akses pada sumber daya, akses pada energi gitu kan, akses pada mineral kritis, akses pada minyak gitu kan. Nah kalau kemudian negara-negara besar yang lain tidak bisa kemudian menggunakan cara-cara diplomasi untuk menyelesaikan konflik ini, ya bisa aja terjadi gitu kan. Iya. Sekarang ini kan tinggal seberapa kuat ngotot-ngototan antara US, Rusia, China gitu kan. Ini kan ada satu informasi yang kemarin cukup menarik gitu kan. Trump memberikan pesan kepada militernya, jangan menyerang instalasi minyak di Iran. Itu kan aneh. Ada itu ya? Ada pesan itu. Jadi apa sebenarnya tujuannya? Takut Jadi saya paling- menjadi semakin berpikir setelah kemarin menguasai Venezuela ya dengan menculik Maduro, ya sekarang memang target berikutnya adalah Iran gitu kan untuk menguasai minyak itu. Makanya ada pesan jangan diserang itu instalasi minyak gitu kan. Tapi mungkin takut paling ntar kilang minyak di Arab diserang juga. Ya kan disuplai dari situ juga, balas dendam juga. Ya, Atau tapi gimana? salah set sih kalau memang diserang kan gini, salah setnya dari Trump adalah menyerang Iran, membunuh Ali Khamenei pemimpinnya, tapi dampaknya kemudian adalah Iran bisa balas ke 12 negara di mana ada pangkalan Amerika Serikat, termasuk juga serangan terhadap pangkalan minyak juga beberapa, sehingga kemudian menutup Hormuz dan kemudian memaksa seluruh negara bagi siapa saja yang butuh minyak, kalian tinggal punya pilihan, satu, putuskan hubungan dengan Israel atau Amerika Serikat. Itu kan luar biasa. Saya nggak tahu, mungkin Pak Al bisa kasih gambaran dari segi geopolitik, pertahanan segala macam. Saya itu pernah kalau- dengar ada Yuval Noah Harari ya, salah seorang penulis itu ketika perang Rusia Ukraina terjadi, dia memprediksi bahwa akan terjadi perang dunia ketiga gitu. Jadi prediksi tentang perang dunia ketiga itu dianalisis oleh sebagian ilmuwan dimulai ketika Rusia menyerang Ukraina. Karena dalam perang tersebut ada normalisasi agresi satu negara dengan negara lain dan hukum internasional diabaikan. Nah, sementara ketegangan-ketegangan di dunia antara Cina, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Timur Tengah, Israel, Palestina, Pakistan, Afghanistan, Pakistan, India, juga Pakistan, Afghanistan terjadi. Sehingga ruang-ruang potensinya kemudian memberi jalan terjadi potensi perang dunia ketiga. Plus dia sebenarnya hanya ingin memberikan gambaran si Yuval bahwa dalam perang dunia pertama tuh ketika pangeran Austria siapa namanya tuh? Franz Ferdinand dibunuh ya kan, itu kan menjadi titik awal perang dunia kedua ya, karena kan kemudian Serbia dituduh kan akhirnya tidak terima bangun blok-blok ya kan, Austria bareng
Italia bareng Jerman, yang Serbia bareng dibantu Rusia, dibantu mana lagi? Prancis ya. Prancis. Ada blok-blok begitu. Terjadi Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Pertama terjadi secara nggak sadar. Kita udah perang loh, udah perang. Nah, jangan-jangan sekarang Pak Awan atau Pak Wahyudi, sebenarnya kita udah mau masuk Perang Dunia Ketiga nih, bentar lagi nih. Soalnya kita nggak sadar tapi udah mau masuk jurang nih. Gimana? Kalau Perang Dunia 3 atau enggak, sebenarnya sih lebih ke yang disampaikan Pak Prabowo itu nuklir atau tidak, ya kan? Iya. Nuklir atau tidak itu kan sesuatu Kita yang nggak punya nuklir, gimana? itu kan sesuatu yang last resource banget gitu loh kan. Kalau masalah nuklir ini kan, apalagi mungkin beberapa waktu lalu Pak Aal mungkin di Inews menyampaikan ini sebenarnya masalah minyak gitu kan. Minyak. Apakah masalah minyak ini Kayak Pak Wahyudi tadi ngomong lah. di fight ke situ, apakah sampai remnya blong sampai ke nuklir gitu kan. Nah, ini kan apakah kepentingan itu akan sampai hati membiarkan proses ini sampai ke nuklir, atau memang rem gasnya memang ada di Amerika Kalau Serikat. sampai nuklir berarti udah gila Pak Awan. Udah sangat Sebelum ke situ sebenarnya kita harus menunggu nih respon dari negara-negara NATO. Ini kan Inggris, Prancis, ini kan masih maju mundur ya antara memberikan dukungan ke Amerika Serikat terhadap serangan ke Iran atau tidak gitu kan. Kalau kemudian mereka mendukung, mengirimkan pasukan, apalagi ketika misalnya pasukan darat ini jadi dikirim ke Iran, Perang Dunia Ketiga hampir terjadi. Karena apa? Ini kan pergerakan tanpa mandat sebenarnya kan. Itu udah benar-benar Dewan Keamanan okupasi. PBB nggak peduli ya. Kalau kita flashback sebelumnya di Irak, di Afghanistan, pasukan-pasukan koalisi ini kan datang karena ada UN Security Council, ada perintah di sana gitu ya. Makanya itu bisa menjadi bagian dari operasi keamanan di sana gitu ya. Nah, tetapi yang sekarang ini kan nggak ada. Ini betul-betul inisiatif dari Amerika Serikat membantu Israel yang sudah menyerang duluan, lalu kemudian Amerika Serikat mengajak negara-negara NATO untuk membantu dia. Karena kalau misalnya tidak membantu, dianggap bermusuhan dengan Amerika. Kan begitu kalau kita kembali ke kata-katanya Trump gitu kan. Kalian ini sudah sangat dekat dengan kami berperang, kenapa kalian tidak membantu gitu kan. Kira-kira kan begitu gitu kan. Kasian juga ya Trump ya. Tapi kemungkinan merayu terus ya kan. Ya tapi kemungkinan juga dari perkembangan terbaru dari hasil resolusi Dewan Keamanan PBB semalam 2 hari yang lalu, yang mosinya diberikan oleh negara-negara Teluk yang diserang oleh Iran, itu kan juga memberikan sinyalemen bahwa Iran harus menghentikan serangan. Nah, kalau memang tidak dituruti, karena Iran nggak mau bernegosiasi yang pertama, yang kedua dia tidak mau menghentikan serangan terhadap pangkalan Amerika, dan Amerika sendiri sudah menarik mundur hampir semua tentaranya dari wilayah Timur Tengah. Nah, bisa saja kemudian yang dikhawatirkan oleh kita, NATO ikut ketika dianggap Iran melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang sekarang. Jadi skemanya berubah lagi. Ini kemungkinan akan lebih buruk lagi. Tapi NATO juga sekarang untuk pertama kali itu kan berapa bulan yang lalu latihan tanpa Amerika. Betul. Setelah Trump mengancam Greenland mau apapun itu ya, melakukan aneksasi terhadap wilayah yang dimiliki oleh negara-negara Eropa. Tapi sekali lagi kalau prediksi saya Iran tetap menyerang dan kemudian tidak menghentikan berdasarkan resolusi itu, kemungkinan kecil iya, tapi tidak semasif yang terjadi di Afghanistan. Saya cuma ingin koreksi sedikit bahwa ketika pasukan koalisi Inggris Amerika Serikat di Irak 2003 itu juga tanpa Dewan Keamanan PBB, tidak ada resolusinya. Tapi isu yang dihembuskan berkaitan dengan world mass destruction. Nah, ini sama kan, ini juga sama senjata nuklir Iran gitu yang lagi negosiasi diserang. Makanya kata Iran, no negotiation, we're going to continue this war. Nah, ini kaget lah. Ditambah lagi Iran percaya bahwa ya semua kemenangan terjadi pada bulan Ramadan. Nah, habis lah. Kata Menlu, perundingannya gagal pidatonya, maka perang. Belum ada gagal dari perundingan. mana? Itu kan Oman aja sebagai mediator sudah menyatakan perundingannya banyak kemajuan kok di media sosial. Ini Menlu kita kok ngomongnya perundingan gagal, Pak Awan. Gimana sih ini Indonesia? Itu kalau saya membaca dari gestur Menlu dengan bicara gitu, ya. Perundingan antara Iran dan Amerika dalam soal nuklir berjalan tuh, dan Oman sebagai mediator menjelaskan bahwa sudah sangat baik gitu. Terus Menlu menyatakan perundingan gagal maka serangan diperbolehkan. Itu kita seolah-olah jadi bloknya Amerika, Pak Awan. Ya iya memang gitu.
Ya itu sudah apa ya? Ketika Indonesia sudah masuk BOP kan? Bob, sudah masuk Bob kata Pak Habib kita gitu kan? Itu kan ya sudah masuk blok sana. Karena kita tahu sendiri di BOP ini kan ada Dewan Eksekutif, kemudian ada Dewan Administrasi Gaza, kemudian ada Dewan Penghubung antara Dewan Eksekutif dengan Dewan Administrasi Gaza. Dan semuanya itu diputuskan oleh Dewan Eksekutifnya. Sedangkan di Dewan Eksekutif kalau kita lihat itu mayoritas anggotanya adalah pengusaha dan penasihat politik Trump Yahudi. Ya kan? Pengusaha Yahudi, bahkan 2 orang penasehat dari Board of Executive BOP itu adalah Rabi. Rabi artinya mayoritasnya ya di situ pro Israel sekali gitu kan, dan pro kepentingan ya. Keputusan utamanya selalu harus dikonsultasikan kepada Trump, itu kan kita sudah tahu itu. Kita sudah tahu bahwa struktur organisasi BOP itu ya tidak bisa bergerak, sedangkan kita walaupun namanya wakil commander itu sangat teknis di bawah. Kalau kemudian ditanyakan, Jadi nggak perlu bangga dong ya? iya jauh. Ya, Board Eksekutif, ada Dewan Penghubung, kemudian ada Dewan Administrasi Gaza, baru kemudian di sini ada ISF. Jauh sekali. Sedangkan negara-negara Islam yang lain seperti Turki, Mesir atau Qatar itu masuk di Board of Executive, Board of apa namanya? Penghubung tadi. Setidaknya negara-negara Islam di Timur Tengah itu yang masuk di BOP masuk di ranah strategis, ya kan? Indonesia sama sekali nggak masuk di ranah polisi. Laksana lapangan kita itu. Lapangan. Dengan kata lain, TNI kita jadi BKO Trump. Makanya simbolnya dikasih map gitu kan? Ya karena memang pembawa map ini kan. Jangan lawan. Itu kasihan tuh. Itu presiden kita loh. Jangan presiden kita disuruh bawa map. Waduh. Kata masyarakat susah-susah jadi presiden suruh pegang map ya kan? Ya, presiden bawa map, tentaranya BKO Trump. Waduh. Udah kayak Prabowo ngasih map ke Teddy ya kan? Teddy ya kan? Jadi kalau ditanya kita mau non-blok, saya rasa gimana mundur dari blok menuju non-blok gitu kan? Sedangkan dunia sudah melihat kita udah blok ini. Ini Indonesia sekarang kayak film Dono dong. Iya. Maju kena mundur. Nah, itu dia. Nah, ya kan? Padahal Iran itu anggota non-blok kan? Iran. Nah, itu lebih lucu lagi. Dia pernah menjadi ketua gerakan non-blok Iran itu tahun 2012. Sekarang blok utama dia. Jadi Bob ini apa sih Bob ini? Mau ngapain sih? Ada plesetan Bob ini Bob. Bob itu ada plesetan nih. Kalau itu kan Board of Peace, artinya Dewan Perdamaian. Tapi ini diganti peace-nya itu dari PISS gitu. Jadi artinya Board of Peace itu artinya papan buat pipis jadinya. Karena ya itu kan hasilnya jelek semua. Elon Musk itu beda katanya Board of Peace. Jadi peace itu bagian. Jadi mendapatkan bagian dari Greenland, mendapatkan bagian dari Gaza, dapat bagian dari Iran, dapat bagian dari Venezuela. Jadi board bagi-bagi wilayah gitu kan. Board of Peace kata Elon Musk. Kalau saya buat tempat pipis gitu. Dan mungkin yang perlu disoroti ya, itu anehnya warga masyarakat di Amerika Serikat itu pandangan terhadap perang Amerika menyerang Iran itu tidak seperti pada saat Amerika menyerang Irak. Jadi pandangan masyarakatnya justru melihat bahwa yang sembarangan itu adalah Trump. Dan mereka melihat bahwa Trump ini ada sebagian kepentingan dari Israel gitu loh. Itu pandangan yang sudah mulai berkembang di sana. Jadi sampai pada tentara veteran masuk Kongres itu kan yang sampai patah tangannya itu kan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang memperhatikan pergerakan netizen ya kan di Amerika Serikat itu jelas sekali pergeseran pendapat warga Amerika Serikat bahwa ini tidak justify ini perang ini untuk apa? Nuklir nggak ada. Balistik interkontinental nggak ada, ya kan? Menurunkan rezim nggak mungkin. Lah terus apa tujuannya, gitu kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang justifikasi perang yang nggak jelas ini berkembang di sana dan menganggap apa tujuannya. Sedangkan di Indonesia justru ada yang mendukung misalkan proses
Amerika Serikat menyerang Iran. Artinya kok beda di Indonesia ada pergerakan mendukung itu, di Amerika Serikat justru yang berkembang adalah kritis terhadap keputusan Trump untuk menyerang Iran. Iran. Gitu. Saya rasa di Indonesia bakal banyak nolak juga tuh Pak Wan. Ya. Lagi sedang mencerna aja. Soalnya banyak yang bohongin soal Bob. Nah, Apa. itu transparansi Apa. itu ya Iya. kan problem. Tadi saya tertarik tuh. Terus apa tujuannya perang di sana itu kan? Karena gini, Pak Wahyudi pasti pernah nonton film Blood Diamond ya. Iya, Blood iya. Diamond. Iya. Dalam setiap konflik selalu ada yang mencari keuntungan kan. Iya. Nah disebut Blood Diamond tuh pemain dalam konflik pengen ngambil diamondnya itu. Saya rasa itu nggak jauh berbeda tuh dalam konteks sekarang. Kira-kira diamondnya yang mau dicari dalam perang ini apa? Black Diamond. Pasti kan keuntungan selama perang ini oh, iya. industri persenjataan Amerika kan besar ya, Iya. Pak Wahyudi ya. Iya. Itu akan dapat untung besar dari perang ini dong. Iya pasti gitu kan. Tadi ada minyak, ada uranium gitu ya, yang itu akan sangat mendukung bagi pengembangan teknologi militer ke depan gitu ya. Dan ini kan sebenarnya kan serangan Amerika Serikat ke Iran bersama Israel ini kan memperlihatkan bagaimana pertarungan persenjataan generasi Kiwari gitu loh, yang terbaru gitu kan. Dan ini kan menguji sebenarnya seberapa canggih, seberapa kuat ya persenjataan Amerika yang selama ini dianggap paling dominan ya, paling hegemonik di seluruh dunia gitu kan. Kita harus beli F-35 lah dan seterusnya gitu kan. Dan sementara Iran masih pakai F-14 gitu ya, peninggalan rezim lama yang ada di situ gitu. Nah, tetapi ternyata dia tidak kalah dalam persenjataan misil peluru kendali balistik dan sebagainya gitu ya, dengan Lebih murah katanya. lebih murah dengan harga yang cuma sekian ratus juta gitu kan, sudah bisa meluncurkan rudal 2000 kilometer gitu kan, dengan drone gitu kan, berbagai macam varian drone dari drone Shahid sampai drone Ababil segala macam itu digunakan gitu Nama kan. drone-nya aja Ababil gitu kan. Belum lagi ini kan rudal Fatah gitu ya, Fatah 2 yang berhasil menjebol Tel Aviv gitu kan. Ini kan memperlihatkan bagaimana Iran yang dia berpuluh-puluh tahun diembargo secara ekonomi ternyata mampu secara mandiri mengembangkan berbagai sistem persenjataan tadi gitu kan, dan mampu mengimbangi bahkan melampaui teknologi persenjataan Israel. Dan kita juga harus melihat bagaimana kemudian teknologi digital gitu ya, unsur cyber ini menjadi unsur penting dalam perang ini gitu ya. Bagaimana Iran itu bisa secara presisi ya menentukan target-target objek-objek serangan gitu ya, dengan mengandalkan Katanya 95% udah dilumpuhin, tapi masih bisa juga bergerak. Nah, itu dia makanya dia bisa pertama kan mereka melakukan penyusupan ya dengan serangan cyber gitu kan, untuk kemudian melumpuhkan berbagai alat-alat yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Israel, lalu kemudian mereka dengan data dan dengan pantauan satelit bisa menentukan target dan kemudian secara presisi ya menyerang target-target itu gitu ya. Bahkan semua teknologi shield-nya Israel, Iron Dome dan sebagainya itu tembus kan oleh rudal-rudal hypersonic ini. Nah, yang lain yang juga terdampak dari perang ini sebenarnya adalah Iran ini kan juga menyerang sejumlah data center yang itu berakibat sampai kemana-mana. Akibatnya kemudian industri di Silicon Valley dan sebagainya itu terpengaruh dari perang ini, di mana kemudian ada data center di Bahrain, di UEA ya, di Uni Emirat Arab itu kena serangan. Sengaja diserang. Ya bisa sengaja atau mungkin terdampak, tapi ya itu cerdas sebenarnya gitu. Bagaimana mereka memutuskan akses komunikasi dan kemudian akses informasi untuk mengacaukan peperangan ini, dan kemudian Amerika Serikat ini kan dia punya andalan kan dengan tadi ya berbagai macam data, informasi dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian di target pertama oleh Iran untuk kemudian mereka tidak bisa secara tepat menentukan bagaimana defense, bagaimana kemudian menangkal serangan-serangan Iran ini itu. Maksud Pak Wahyudi, the new generation of warfare, Iya, perang ini cyber terjadi di sini. perang cyber terjadi ini. Dan Iran menggunakan itu. Iya, dan ini melampaui apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraine gitu kan. Kalau Rusia dengan Ukraine itu kan lebih pada menarget itu ya, critical information infrastructure yang dimiliki oleh Ukraina gitu kan. Nah, hari ini justru menjadi sarana di dalam peperangan itu sendiri yang kemudian uptake gitu ya, menaikkan level perang hari ini gitu kan. Center of gravity-nya lah Iya, dihajar lah. Tapi
dampak kerusakannya juga lebih mematikan gitu ya. Collateral damage-nya itu lebih kena gitu ya. Bagaimana kemudian drone-drone Shahid ini meluncur seperti burung ya, ratusan datang ke Israel gitu Warga kan. Palestina nontonin tuh kan tepuk tangan. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu? Ya kan? Udah jadi kayak teater tontonan tuh kan, aduh. Itulah Parah tuh mungkin warga. kenapa kemudian dalam pidato terakhirnya itu Donald Trump bilang sebenarnya ide untuk menyerang Iran itu datang dari menantunya Jared Kushner, Steve Witkoff, Marco Rubio, siapa sekretari Geng-gengnya nih, geng. Jadi Department of Defense, ya. jadi Trump melempar bola itu ke orang-orangnya. Sebenarnya mereka itu yang bilang ke saya bahwa Ini dia pidato Iran nih. akan, iya pidatonya yang terakhir. Seakan-akan kalau terjadi sesuatu itu salah dari penasihat saya gitu loh. Mau Tapi cuci tangan, sebenarnya itu bawaan. konyol juga ya. Masa menyerang sebuah negara hanya berdasarkan masukan dari menantu kan gitu. Konyol gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat apa ya? Sepertinya Trump ini berpikir berkali-kali lipat untuk mendeploy pasukan darat. Ya kan? Iya. Karena dia tahu dengan apa yang terjadi dalam beberapa minggu ini, di mana sudah $4 billion yang sudah keluar itu bisa melihat bahwa efeknya itu hampir jadi sampai putus asa. Kok nggak ada sinyal-sinyal menyerang nih orang-orang. nggak ada perlawanan dari malah dalam kuat juga, gitu. ya kan? Tidak Nggak ada. seperti misalkan waktu tes kecil di Venezuela udah oke kan. Tes kecil di mana lagi oke. Bayangkan selama Trump menjadi presiden sejak 2025, Trump itu sudah mengebom di 7 negara. Ya kan? Jadi Dalam waktu Makanya dia merubah berapa menteri bulan ini? pertahanan jadi menteri perang gitu. Ya. ya jadi sudah mengebom Iran pada waktu Juni di 2025, Somalia, Yaman, Syria, Irak, Nigeria. Ya kan? Artinya ya appetite untuk war-nya Trump ini sebenarnya memberikan apa ya? Upper hand untuk negosiasi dan dominasi atau hegemoni. Hegemoni. Tapi kemudian ketika ketemu Iran itu nggak mempan. Dia coba, waduh, kok keras ini, gitu kan? Kirain kerikil. Kirain Tapi kerikil. batu karang nih. Waduh, akhirnya dia, oh itu yang penasihat saya itu yang bilang gitu loh. Kita kan konyol gitu loh. Iya, iya. Nah itu mungkin ya menarik apa yang terjadi senegara sebesar itu ternyata ya begitulah pandangannya. Jadi ketertutupan Iran ini apa ya? Justru malah mengejutkan bagi Trump gitu ya. Kalau kita ngobrol, manusia itu semakin terdesak semakin berpikir. Nah itu Iran tuh. Iya. Semakin dia desak semakin mikir dan cerdas. Akhirnya terjadilah sekarang orang nggak mengira ternyata Iran punya rudal semacam itu. teknik Nah, termasuk tadi yang soal cyber, karena dia di embargo, dia memiliki apa namanya isolasi akses di situ, dia mengembangkan sistem siber sendiri yang tidak terkoneksi secara global dengan jaringan cyber yang apa namanya terkait atau terkoneksi dengan Amerika. US dan sebagainya. Ini yang kemudian tidak dihitung oleh Kalau kita Amerika terkoneksi Serikat kan, gitu kan. WA terkoneksi nih. Ya kalau kita jelas kan kabel fiber optik bawah laut kita semua terhubung sampai ke California gitu Waduh, kan. itu makanya data pribadi sama Pak Prabowo mau dikasih ke sana Pak Wahyudi. Ya itu bagian dari deal kan yang mau dilakukan gitu Deal, kan. deal on sama deal bener tuh. Nah, berarti menurut Mas Wahyu ini pengembangan cybernya Iran luar biasa ya. Luar biasa ini, luar biasa dia itu. Dan terlepas dari terkoneksi itu. Ya, Pak Batara ini kan produk Amerika nih, ya kan? Sekolah S2-nya di Amerika nih. Bagaimana sih membaca politik Amerika ini Om Pir sekarang? Jadi gini, waktu saya ke sana itu kan betul memang pada saat itu Republik lagi berkuasa di bawah George Bush Junior ya. Jadi 2005 saya ke sana itu, tapi sekali lagi rasionalitas rakyat Amerika itu terbukti memang apa yang dikatakan Pak Awan itu benar gitu loh. Jadi mereka yang anti perang itu tiap hari menyuarakan, ya waktu itu meskipun tidak apa namanya. Bahkan ada yang demo tiap hari di depan Ya Gedung memang Putih. tiap hari dan berkemah Itu di situ. melampaui Kamisan Ya, kalau di Indonesia. itu berkemah ya. Nah, tapi sekarang kan menolaknya tuh. tapi kan sekarang masyarakat Amerika Serikat semakin rasional karena mereka bikin kampanye yang namanya Don't let our youth die for Israel. Karena tidak ada satupun dasar bagi orang Amerika untuk ngapain kita berperang di Israel. Tiap hari talk show di televisi itu ya seperti yang terjadi di Indonesia itu isinya pertarungan antara orang pro Israel, Amerika pro Israel dengan pro
Amerika. Dan bagaimana kemudian sikap mereka jelas dan semakin banyak kemudian orang-orang pro-Zionis itu kemudian tidak mendapatkan tempat. Bahkan ketika kemudian mendapatkan demonstrasi atau melakukan gangguan demonstrasi terhadap orang yang pro-Palestina atau anti perang, itu kecil. Bahkan serang balik. Contoh misalnya, yang jadi denyut-nadi sekarang New York kan. Orang kan selalu menyatakan bahwa ini karena wali kotanya Muslim. Tidak. Berapa kali dalam hal demonstrasi besar misalnya, itu kita bisa diperlihatkan bagaimana warga negara Amerika Serikat, apapun warna kulitnya, apapun pada dasar latar belakang negaranya, karena mereka kebanyakan imigran, itu menolak kok melakukan peperangan itu. Nah, tapi persoalannya adalah lebih besar dibanding yang mendukung. Betul. Nah, ini kan kemudian dilihat dari refleksi hasil dari Kongres dan Senat gitu. Awalnya memang setuju untuk memberikan otorisasi kepada Trump, tapi kayaknya dalam akhir-akhir ini mulai berubah. Karena mereka juga ada isu yang lain begitu, yang juga selain isu ada Venezuela sebelumnya, sekarang Iran, tapi mereka juga masih ingat ini Epstein belum selesai. Lo belum buka semua ini filenya, dan kami menuntut itu. Nah, makanya kemudian dalam konteks ketatanegaraan di Amerika Serikat, politik dalam negeri Amerika Serikat, semuanya mengarah ke sana. Dan bagi Trump, satu-satunya cara itu adalah ya menyalahkan para pembantunya, termasuk juga mengirimkan istrinya berdiplomasi sekarang ke PBB. Nah, ini juga sinyalemen bahwa ya dia sepertinya melibatkan keluarganya semua gitu ya, mulai dari di BOP segala macam, dan sekarang dalam keadaan terjepit pun dia kirimkan Melania ke sana. Oh, sekarang ngomong Epstein file itu apa sih Pak Wan sebenarnya? Emang dia Kayak- skandal apa sih? Kayaknya Trump sih- kayaknya kedesak itu ya. Kayaknya netizen udah pada tahu ya apa itu tahu. Epstein file ya. Artinya Ya, kan cuman yang terlibat ini loh. Epstein file ini kan lebih kepada moral ya. Bagaimana kita tahu pemimpin-pemimpin dunia, baik itu di Amerika Serikat, Eropa, terus Indonesia ada kemudian nggak di Epstein? mungkin ya nggak tahu, atau yang di Middle East sekalipun Iya. itu masuk di list dalam Epstein file gitu kan. Nah, problemnya adalah ini berkaitan dengan moral para pemimpin itu gitu loh. Moral ini kan berkaitan dengan apa tuh? Melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur, bahkan anak-anak gitu kan. Terus Itu kemudian bukan moral lagi dong kalau itu. iya udah Itu kejahatan. kriminal dong. Kriminal itu. Udah kejahatan, artinya kejahatan moralnya emang bobrok banget gitu kan. Terus kemudian ada istilahnya apa itu? Ada cult ya, ada kelompok penyembah Kultus. Baal gitu kan ya. Bahkan sebelum perang Amerika menyerang Iran kan Iran membakar patung Baal itu, yang kemudian membuat Netanyahu marah ya kan. Kalau kalian membakar patung Baal artinya mendeklar perang terhadap kami. Berarti kalian penyembah Baal apa? Ya, artinya kan secara tidak langsung disampaikan, oh, berarti dia penyembah Baal dong gitu kan. Nah, di dalam Epstein file itu jelas-jelas ada trace dokumen yang memang pemimpin-pemimpin negara ini di Amerika Serikat, Eropa, bahkan sebagian Timur Tengah itu ikut-ikut dalam satu cult itu atau apa sekte itu yang menyembah Baal ini. Baal ini iblis ya, iblisnya yang di apa? Yang melakukan apa namanya? Sacrifice Ya, atau ritual. ritual pengorbanan manusia dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka pemimpin itu sudah biasa makan daging manusia. Artinya ini kan walaupun rumor, sebenarnya bukan rumor, ada dokumennya kok di Epstein file gitu loh. Kan udah sampai di Kongres diproses juga. Iya, bahkan bukan terakhir Kongres memanggil Bill Clinton dan Hillary. Oh, yang pakai baju batik Indonesia itu. Wah. Dan ditanyain mengenai itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Hillary dan Bill Clinton tuh menjawabnya itu dengan arogan gitu ya, beberapa hal itu. Yang lebih mengarah kepada ya mengcover itulah, menutupi itu. Nah, ini kan yang dimanfaatkan oleh pemimpin Iran. Kalian itu dipimpin orang-orang yang tidak bermoral. Selain yang begitu, ada juga dari track negosiasi dengan Iran. Bayangin, tahun 2015 Iran sudah patuh terhadap Iran Nuclear Deal. Ya. 2016 IAEA, Lembaga Atom Internasional, dan Uni Eropa, Prancis dan sebagainya mengakui Iran taat terhadap dealnya. Ya. 2017 masih Israel malah dianggap nggak mau. taat. Tiba-tiba Israel sama Amerika menyebut nggak taat. Nah ini kan
Terus kemudian ya akhirnya Iran yang sebelumnya 2 tahun sudah dicabut sanksi ekonominya, tiba-tiba Trump jadi presiden, menyatakan Iran tidak taat, disanksi lagi yang ngambek dong. Iya. Yang sebelumnya itu 0,6 pemurniannya Iran. nuklir, karena Trump dan Israel sepihak keluar dari perjanjian deal itu dengan menyebut Iran tidak taat, padahal sebagian besar orang menyatakan taat, ya akhirnya Iran ngambek dong. Gimana sih? Toh kemarin terbaru di yang perjanjian terbaru mau juga berunding toh Iran. Tetap Tiba-tiba diserang. selalu mau di tengah perundingan diserang pula pada yang terakhir kemarin. Siapa yang nggak sakit hati? Iya, dan sampai yang terakhir itu ke Menteri Luar Negeri Iran ditanya, apakah masih mau berunding? Masih. Asal perundingannya itu fair. Iya. Fair dan komitmen tentang apa yang dilakukan. Yang masalahnya yang nggak komitmen itu siapa gitu loh. Bola ulang-ulang terjadi di tengah perundingan yang sudah taat dirusak, kemudian di tengah-tengah perundingan diserang gitu kan. Artinya kan satu, cacat moral sebagai pemimpin dengan Epstein File. Iya. Yang kedua, tidak punya integritas. Orang-orang negara barat ini, terutama Amerika Serikat, tidak punya integritas, tidak berkomitmen terhadap sesuatu, kecuali komitmennya terhadap kepentingannya. Terus kenapa Prabowo malah pengen ke sana terus jadi kaki tangan, orang bilang jadi anteknya. Mungkin ya Pak Al sering bilang hanya orang dengan frekuensi moral yang sama itu bisa gabung dengan orang dengan moral frekuensi moral yang sama, ya mungkin ke situ mungkin ya kan. Penjahat HAM hanya bisa duduk dengan penjahat HAM. Mungkin ya. Dan mau jadi juru bicara dari penjahat HAM. Iya, makanya Ombir ya. Iya. Serangan AS Israel ke Iran kan melanggar hukum internasional. Ombir nih pakar hukum internasional nih, ya kan? Tapi nggak ada ucapan sedikit pun dari presiden kita untuk mengecam itu. Gimana Ombir? Ya itu. Malu nggak Ombir nih jadi warga negara? Bukan hanya malu, tetapi ini juga sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu tarnishing gitu ya. Ah betul. Mengotori gitu loh apa yang diperjuangkan oleh para pendiri negara kita yang menginspirasi dunia, dan tiba-tiba kemudian ada orang yang justru mau jadi juru bicara orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Indonesia itu ketika menyelenggarakan konferensi Asia Afrika menghasilkan apa yang disebut sebagai Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung itulah yang menjadi tulang punggung dari apa yang disebut sebagai perkembangan hukum internasional modern. Dan Iran hadir waktu saat Iran hadir meskipun waktu itu belum ada Iran tuh, dan ya. sebelum Republik Islam Iran waktu itu masih kekaisaran Persia. Nah, tapi kemudian Sah. Dasar-Sila Bandung itu Israel mau ikut katanya nggak boleh masuk. Oh tidak, karena kan melanggar Dasar-Sila Bandung. Karena apa? Tidak menghormati hukum internasional, tidak mencampuri urusan dalam negeri. Yang ketiga juga menghormati kemanusiaan. Itu Dasar-Sila Bandung itu seperti itu. Nah, sekarang kita mengkhianati apa yang diperjuangkan oleh para pendiri Indonesia, termasuk juga inisiator KAA mulai dari Presiden Soekarno, kemudian Perdana Menteri Ali Sosro Amijoyo, dan kemudian politik luar negeri bebas dan aktif yang diartikan sangat, mohon maaf, tidak berarti saat ini. Ini berdampak luas terhadap posisi Indonesia dalam konteks hubungan internasional. Sekarang kalau Indonesia mau berbicara, orang sudah tidak lagi mau mendengarkan. Trust itu turun. Bahkan pernyataan seorang presiden tidak dibantah oleh peer-nya, maksudnya sesama partnernya, sesama mitranya, tapi dibantah oleh seorang duta besar yang ada di negaranya. Kami tidak butuh mediator, tidak usah datang. Tetapi kemudian nawar-nawarin diri jadi mediator. Tapi sang duta besar kemudian datang kepada para mantan. Itu kan tamparan terhadap presiden yang berkuasa. Kenapa kok duta besar datang ke para mantan dan lebih percaya kepada Pak Yusuf Kalla, kepada Megawati? Yang memang menurut dia bukan ke Hambalang, bukan ke istana, tetapi datang kepada mereka yang menurut mereka adalah orang yang dianggap berpikir rasional, memiliki nalar, memiliki pengalaman. Pak JK kita tahu bahwa pengalamannya dalam membuat perdamaian dalam sejumlah konflik dalam negeri kita. Bu Megawati sebagai anak dari Presiden Soekarno dan tetap memiliki semangat dalam konteks kerjasama internasional yang dibangun oleh ayahnya. Orang ini siapa? Makanya kemudian itu kan kalau dalam konteks hubungan internasional, presiden kita dianggap ya, lu tuh udahlah di bawah lah. Cuma para mantannya lebih tinggi gitu. Surat belasungkawa lama lagi setelah diomongin netizen. Ya itu telat. Maka dalam diplomasi surat belasungkawa aja lama banget makanya dalam diplomasi jika terjadi slow respon itu dianggap bahwa ada keraguan.
dari pihak yang mengirimkan terhadap posisinya. Nah, bagi Iran ini sudah jelas bahwa Indonesia dalam hal ini pemimpinnya itu ragu. Tetapi maka itu kemudian dukungan Iran itu ditunjukkan bagaimana datangnya masyarakat Jakarta ke kediaman duta besar Iran, juga ke kantor kedubes Iran, bagaimana dubes Iran keliling dan segala. Itu menunjukkan bahwa ternyata kita masih banyak ya orang bernalar di sini kecuali pemimpinmu. Nah, itu dalam konteks diplomasi itu udah tamparan bener lah, udah gak bisa lagi. Tinggal tunggu waktu aja. Sama Abu Janda nggak? Itu lain lagi. Saya sebenarnya malas ngomong orang yang levelnya nggak punya apa-apa ya dari segi dari ilmu pengetahuan dan mengecilkan orang lain dan juga mencela orang di muka publik. Tapi yang terpenting buat kita yang memiliki nalar dan masih waras bahwa apa yang terjadi saat ini itu saya yakin bahwa itu akan berdampak pada dinamika politik. Meskipun pemerintah terlambat ya ketika mengatakan kami menangguhkan keanggotaan BOP. Kita udah teriak-teriak kok dari berapa bulan yang lalu sebelum perang, dari Januari ketika BOP berdiri. Orang pengennya keluar bukan menangguhin. Betul. Nah, Orang itu dia berarti kan masih ada pemimpin yang nggak bermoral. Ya masih ada keraguan kan bagi tukang perang ya kan, ngapain pula. Jadi adalah wajar kan bagi Iran bersikap demikian. Untuk tidak kemudian mengatakan kami tidak butuh mediasi, dan memang sikap Iran jelas, kami akan lanjutkan perang ini. Kami akan lanjutkan, ini benar-benar luar biasanya Iran. Emang ada apaan sih di BOP Pak Haji, kayak susah amat keluar hal yang sifatnya lukratif mungkin. Kan? Tapi yang ini loh, yang menarik harus kita bicarakan kan juga soal ini ya. Di mana UN ini, di mana PBB ini kok sepertinya semakin ditinggalkan dan semakin PBB tidak ada suaranya. Ada. Saya seperti saya katakan tadi, BOP itu baru saja mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan. Tapi untuk kepentingan negara-negara yang diserang Iran nih, Arab nih pada cengeng kan, ketika utusan wakil ini kan pendonor terbesar yang lucu ketika wakil Rusia bertanya kepada salah satu wakil negara Turk Bahrain, apakah Anda juga mengecam hal yang sama terhadap anak-anak yang dibunuh oleh Israel sebanyak 160 orang itu. Itu nggak ada. Makanya kan kemudian Rusia bertanya itu dalam forum PBB. PBB ya. Nah, saya tidak tahu kemudian seperti apa kemudian ke depannya, tapi yang jelas kalau kita lihat konstelasi politik di Eropa sekarang, NATO juga sangat berhati-hati. Kalaupun Iran masih terus melanjutkan serangannya, Iran gampang kok. We have the right to defend ourselves. Sama ketika Israel mengatakan itu pada 7 Oktober. Ya kan, dengan menyerang Gaza. Kita juga sama. Jadi Inggris khususnya parlemen dan rakyatnya juga tidak setuju Inggris ikut perang karena mereka belajar ketika masa Tony Blair sendiri juga diduga akan tersangkut dalam sebagai tersangka penjahat perang. Terus Jerman yang ragu tapi juga tidak ingin mengirimkan pasukan juga. Dan kita bisa lihat bagaimana pasukan Amerika Serikat semuanya ditarik dari wilayah Timur Tengah. Dan juga tidak ada pergerakan di dalam negeri Iran. Mereka kan berharap suku Kurdi bergerak nih. Amerika Serikat masuk, tidak ada. Artinya, ketika isolasi itu dibangun oleh dunia, dipimpin oleh Amerika Serikat dan Israel, kemandirian Iran itu membuktikan bagaimana ketangguhan mereka untuk bertahan. Resiliensinya mereka sudah sangat kuat gitu ya. Nah, kalau kita Indonesia, dia tidak tahu itu. Masyarakatnya ideologis dia. Betul. Tapi kalau kita kan enggak, masyarakat kita gimana bisa bertahan? Perang sudah di dekat pagar rumah kita, ya kan? Tapi ya itu tadi, kita sibuk sendiri, ya kan? Suruh nanam jagung tentaranya dan berkebun, ya kan? Masyarakatnya dikasih makan yang enggak gitu kan, dengan MBG-nya gitu kan. Itu maaf ya, ada mahasiswa saya itu, saya mohon maaf sekali, MBG itu ada berkaitan dengan BOP yang seperti disinggung tadi oleh Pak Awan. MBG itu ada singkatannya, tapi agak sedikit kasar gitu. MBG itu perpanjangan dari maaf bawain goblok. Karena kan dibawain. Nah, itu dia. Nah, kita bisa lihat itu seperti itu ya. Itu siapa yang nulis gitu? Maaf bawain kreatif. Iya, karena sekreatif itu. Aduh. Ya, sekreatif itu. Udah saking kesel itu mahasiswa itu. Saya coba katakan, oh iya oke lah, boleh lah kalau gitu dalam forum ini kita Memang akhir-akhir ini dinamika publik netizen tuh lucu-lucu gitu. Ya kan gambar kreatif. Jadi gambar Trump pakai map, di bawahnya ada MBG, map bawain. Mungkin juga saya melihat beberapa kali staf kepresidenan atau ahli dari tim-timnya dari pemerintah sekarang yang muncul di publik, itu satu hal yang selalu diulang-ulang disampaikan adalah
bahwa ini kesempatan untuk membuat sesuatu yang beda, kan? Melakukan Kawan- perdamaian dari Kawan puasa nggak? Eh? Puasa nggak? puasa. Kok semangat banget nih? Iya, karena ini membuat semangat. Dari giant to giant kita bisa bergerak mendamaikan, gitu kan? Nah ini kan apa ya? Selalu itu diulang. Siapa yang ngulang? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, ya yang berbicara atas nama pemerintah ya dalam hal ini. Padahal kalau kita lihat secara rasional, secara struktur di organisasi BOP, bagaimana komentar misalnya Menteri Luar Negeri atau sikap dari pemerintah sendiri terhadap apa yang terjadi, dari struktur BOP aja itu di bawah, ya kan? Bagaimana bisa membuat perbedaan? Padahal di board eksekutif aja nggak masuk. Gitu. Bagaimana kita mengambil kebijakan, gitu kan? Terus yang kedua misalkan selalu Tadi 17 triliun apa ditukar Diganti. sama tentara. Ya. Nah, apalagi Kasihan dong tentaranya. kayaknya kalau Kayak padahal satu nyawa itu nggak bisa diukur pakai Iya. uang itu. diganti darah lah. Diganti darah kejam sekali kalau gitu ceritanya kan. Waduh. Nah, jadi saya sangat Benar-benar apa ya? benar rezim. Itu kalau di teori politik fasis itu. Kalau kayak Pasti gitu ya. setuju. Saya sangat menyayangkan itu Nyawa tadi. dihitung dengan uang. Jadi Nggak kenapa ini orang-orang yang berada di sekitar presiden itu tidak berkembang reasonable-nya untuk menjustifikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, gitu loh. Misalkan ya, mungkin berbicara masalah menghadapi resiko darurat ke depan misalkan. Ya kita harus ngomong masalah APBN dong. Bagaimana kita melakukan efektivitas terhadap APBN, belanjanya kita tekan, mana yang bisa ditekan, yang kasat mata ya MBG ini buang aja misalkan kan gitu. MBG. Itu kan artinya tidak berbicara itu. Bicara masalah kontingensi untuk masalah darurat ke depan, tapi apa? Ada pidatonya judulnya kesulitan. Padahal Kesulitan. kita udah tiap hari kita udah sulit, bro. Kesulitan. Nggak usah diterangin lagi Pak Presiden, tiap hari kita udah sulit. Itu pidato atau ngeluh ya? Iya, judul pidatonya kesulitan. Itulah. Itu jadi nggak ada kontingensinya ya Pak Wan. Ada maksudnya apa gitu kan? Presiden Soekarno bikin pidato bagus loh, Vivere Vericoloso, tahun-tahun apa namanya kemenangan, nyerempet-nyerempet bahaya gitu kan. Itu banyak gitu. Ini kok kesulitan itu gimana itu? Lu atau gimana gitu? Presiden curhat. Saya sih kalau ngelihat dinamika beberapa isu ini, Bob, perang, saya mau ada kesedihan saya tuh ngelihat 100 anak-anak meninggal ya waktu serangan pertama Sekolah di Iran. sekolah itu. Saya nggak bayangin tuh Mas Wahyudi, orang anak-anak lagi sekolah tiba-tiba ada rudal masuk meninggal. Iya. Waduh, itu menurut saya itu kejahatan perang yang serius Om Bir itu. Ya. Pelanggaran konvensi Jenewa sudah itu. Jelas, Sangat. jelas. Trump, Statuta Roma. Netanyahu penjahat perang harus diadili itu. Anak-anak ini. Tapi gilanya adalah Pak Wan, kata Trump apa? Itu yang menyerang tentara Iran. Lah, gimana mungkin sih? Ya kan? Bunuh bangsanya sendiri ya kan? Pakai rudal lagi. Bullseye. Pakai misil ya. Pakai misil. Untuk jarak jauh tapi untuk sebelah ya. Padahal dari hasil investigasi sementara itu kan pecahan-pecahan misilnya itu kan made in USA semua kan. Iya, this is dirty war nih. Perang yang kotor yang menurut saya kita patut sedih terhadap hal itu. Dan Kemarin inget loh, Trump ditanya sama wartawan nggak mau jawab soal ini. iya, dan di Eropa itu ya, terlepas dinamika pemerintahnya, kalau kita lihat kongres-kongres DPR di Eropa, itu galak-galak loh. Oh, iya. Trump disebut international gangster. Ya, bayangin bro, itu gue pengen denger dari anggota parlemen Indonesia tuh, ada anggota DPR Trump international gangster. Waduh, Bisa gue langsung masuk samperin ke DPR. Waduh bos, gue Ancaman terhadap sekutu kata dia kan. Lu mesti pertahankan tuh makanya anggota DPR gitu. Gue lihat anggota DPR kagak ada yang ngomong apa-apa. Kemarin sih ada ketua DPR ya lumayan lah Mbak Puan ngomong ya kan simpatik terhadap hal itu. Tapi Eropa yang mereka mayoritas mungkin bukan Muslim, jadi nggak ada soal agama di sini nih. Soal imperialisme dan jajahan yang dia Soal lihat dan ada kemanusiaan. korban soal kekejaman, perang, dirty war, mereka berani bicara tentang Ya. international gangster, Trump dibilang itu. Nah, Mungkin juga ini, Pak. Mungkin yang sekarang ini jadi perdebatan adalah seakan-akan ketika kita memberikan kritik yang sangat keras terhadap sikap pemerintah dan kemudian mengkritik juga apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, seakan-akan kita membawa sentimen
agama, membawa emosional agama, padahal nggak ada. Ini kita menolak melihat imperialisme. fakta empiris yang rasional, yang bisa dilihat, bisa diukur, dan semua orang bisa menilai gitu loh. Ini kejahatan kemanusiaan. Iya, kejahatan perang. nggak ada sentimen emosional itu nggak ada gitu loh. Nah, kalau Pak Batara, Pak Wan bilang ini kejahatan kemanusiaan. Ini tadi ada question itu sebenarnya senjata nuklir perundingan. Berarti dalih senjata nuklir bohong dong. Ya. Ganti rezim rumit. Ya kan? Orang oposisi di Iran kecil kok. Mau ganti rezim pasca Ayatollah Khamenei meninggal, emang bisa langsung dia udah punya sistem. Habis itu memilih pemimpin baru. Artinya kan emang pakar-pakar hubungan internasional di Amerika nggak ngerti, banyak buku kok susah nih ganti rezim. Artinya kan nggak mungkin. Pertanyaan ada apa sih di balik batu ini? Nah, Makanya Trump ngambek karena nggak diajak ikut memilih pemimpin baru. Tiba-tiba sudah jadi. masa rame? Kok gue gak ikut ya? Gue nggak ada voting gitu. Gue yang ngebom kok. Gue kan ada Jadi anaknya gitu kan. Kayak naik gitu. Tiba-tiba menantunya lagi nanti. Parah dia. Yang merasa dirinya ya tua juga kayak gitu kan. Harus diajak gitu. Padahal ente siapa ya kan? Ente itu international gangster tuh. Aduh, kok ada urusan marah ya kan? Negara bukan negara dia ya kan? Dia yang ngambek. Udah. Mungkin merasa yang meruntuh. Iya, dia yang ngebom, gue yang dilibatkan dong. Ya kan? Kalau ada Nggak dapat apa-apa gitu. 4 billion dolar loh yang sudah gue habisin investasi loh 4 billion itu. Dia yang ngebom, dia yang bunuh anak-anak, dia mau kejahatan, orang milih pemimpin nggak diajak marah. Apa ini Trump Ini lucu tapi ironis. Ironi, ya. Lucu tapi ironis gitu loh, sedih gitu kan. Pertanyaannya lebih lucu lagi. Kok presiden kita yang masih kesana juga ikut Trump ya kan? Mau ngapain bos? Nah, kita sepertinya presiden kita lebih cocok jadi menteri luar negeri Trump dibandingkan jadi presiden. Nah, itu kalimat yang pas itu. Ya kan cepat-cepat mau bagian nyapu gitu kan. Sebenarnya bukan jadi gubernur negara bagian paling Pak Batara. Ya. bukan menteri luar negeri, menteri di luar negeri. Ya. Kalau saya kasih Menteri di luar negeri, Di luar. Menteri Amerika yang ada di luar negeri. ya. Jadi gitu. Aduh. Ya kan? Aduh, Jadi ini kacau deh. ya memang begitu lah. Kalau saya masih kasih keren lah gitu. Posisi Indonesia tuh sekarang dipimpin oleh gubernur jenderal Trump. Dulu ada gubernur. Waktu SD ada namanya gubernur jenderal Van den Bosch tuh siapa ya? Dendels. Nah, gubernur jenderal sekarang tuh kayak gunanya kan. Karena semuanya digadaikan kan lewat ART kan. Pasukan kita ikut BKU Trump lewat BOP. Apalagi? Yang makanya Yudi Latif buat tulisan tuh kan keras sekali tulisan Yudi Latif tuh. Bukan non-blok, go titik-tik off ya. Tulisannya Yudi Latif tuh. Aduh. Ya, itu orang udah marah itu kalau pemikir-pemikir kayak Yudi Latif dan nulis keras. Ironis. Itu ironis sih, bangsa ini ironi. Tapi di tengah ironi itu Kita masih bisa ketawa. Bukan ketawa, ini sedih. Ketawa diri sendiri itu udah bijak tuh sebenarnya. Sebenarnya antara mau kesal, marah, lihat kejadian. Mentok. Jadi ekspresinya ketawa lah. Aduh. Tapi terlepas dari tertawa itu, sebenarnya kita penuh dengan kesedihan dan kita perlu juga kritis. Ada hal yang saya pelajari di Pak Wahyudi Ombir. Perang itu sesungguhnya kelanjutan politik dengan cara-cara lain. Ya. Jadi di dalam perang itu selalu ada hasrat politik tuh. Hasrat politik itu pasti ada hasrat kekuasaan dan hasrat ekonomi kepentingan besar. Tapi kalau sejarah dunia kita baca, penolakan Bung Hatta, Bung Karno terhadap imperialisme dan kolonialisme itu sebenarnya penolakan terhadap perlawanan penjajahan tuh ya kan. Sehingga di dalam dimensi penjajahan selalu ada kehendak kuasa politik dan ekonomi. Dulu kita belajar di buku sejarah tuh Pak Awan namanya Gold, Gospel and Glory itu. Nah, itu kan itu sebenarnya yang diinginkan. Imperialisme itu menginginkan itu. Nah, Indonesia jadi bagian itu. Dan Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa hasil dari kepingan-kepingan perlawanan terhadap penjajahan dan imperialisme itu. Karena itu pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia jelas tuh bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu sebenarnya dari refleksi empiris para pendiri bangsa bahwa di dunia ini masih ada imperialisme, kolonialisme. Makanya Bung Karno menyatakan Palestina harus merdeka. Penjajahan harus dihapuskan. Sehingga menolak diplomasi terhadap Israel dan lain sebagainya. Ya kok
omo ya kan, tiba-tiba ya kan mengambil jalan di luar arus para pendiri bangsa dengan tidak mengucapkan kecaman terhadap imperialisme yang dilakukan Amerika Israel ke Iran ya kan. Ini imperialisme yang terjadi itu. Karena itulah kita harus melihat, kalau kita sepakat dengan teori bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara-cara lain, maka serangan Amerika Serikat Israel ke Iran ada hasrat dan ambisi politik ekonomi itu di balik itu, Pak Awan, ya kan? Iya. Kalau mereka menang, tadi kata Mas Wahyudi, mereka akan mendominasi minyak, menguasai jalur perdagangan Selat Hormuz. Ingat Menguasai loh, teknologi. menguasai teknologi, mendominasi Timur Tengah. Ini kan yang dicari, mengganti rezim lah dengan bahasa mereka itu, walau nggak diikutin ngambek gitu kan. Itu kan sebenarnya hanya target antara aja, Pak Awan. Target sesungguhnya ini. Soal minyak, soal Selat Hormuz, jalur perdagangan, soal dominasi Timur Tengah, lalu kemudian soal teknologi, plus juga soal menghantam Palestina itu sendiri, karena Iran kan mendukung Palestina secara keras tuh, sampai dia bilang anti terhadap Zionis Israel. Kalau lalu kemudian dia menyatakan bahwa Palestina harus merdeka sebagai sebuah bangsa, keras itu. Nah, oleh karena itu sikap Iran ini yang kemudian membuat hegemoni politik Amerika bekerja dalam perang ini. Artinya kalau Amerika misalkan menang, walau menurut saya sulit dalam pertarungan ini, mereka menginginkan itu tuh. Iya. Yang bahasa dulu imperialisme namanya gold, gospel, and glory. Sebenarnya nggak kuasa politik ekonomi dunia, hegemoni lah. Tapi pertanyaannya Pak Awan, kalau dia kalah, sebenarnya dia udah untung juga ya. Iya. Industri militer Amerika gimana Pak Awan sama minyak harga? Dia kan produsen minyak. Hari ini kata Balil bilang katanya Mau impor dari US. tenang, kalau bisa tutup kita Impor ke dari Amerika. US. Soalnya Amerika kayak pahlawan, padahal enggak, kita masuk jurang hegemoninya Amerika tuh. Berarti kan nanti beli ke Amerika pasti mahal harganya. Sangat. Menurut Ya. Pak Awan gimana? Menurut saya Yang- ada hal yang tersembunyi tuh Mungkin di yang dalam paling itu. jelas adalah benefit bagi industri senjata di Amerika Serikat ya. Jelas. Kita tahu sendiri industri kayak saya bacakan ini ya. Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin itu dalam beberapa minggu ini mengalami kenaikan nilai di bursa saham itu sangat signifikan gitu kan. Kemudian mungkin beberapa perusahaan minyak Naik signifikan saham. signifikan ya kan. Karena memang konsentrasi anggaran Amerika Serikat kan sekarang untuk ke sana gitu kan. Tentunya ada spillover dari situ lah ya, mungkin kepada di sana lah pemerintah. Mungkin itu ya, saya nggak begitu dalam. Tapi Artinya selama proses perang ini pun ada keuntungan terkait dengan industri persenjataan yang meningkat. industri persenjataan yang meningkat Iya. karena naiknya signifikan itu harganya. Karena mungkin bagaimana sebuah perusahaan ini mempunyai istilahnya tingkat confidence pasar yang sangat tinggi, ya kan? Mungkin itu ya kan. Tapi saya nggak ini. Nah, tapi tentunya apapun itu antara Amerika Serikat dan Iran tadi mau seberapa panjang, ya kan? Apakah akan bisa sampai lost rem sampai perang dunia ketiga? Apakah NATO akan terlibat atau tidak? Itu kan tergantung apakah Pak As juga sudah menyampaikan berulang-ulang apakah Trump puas atau tidak dengan perang ini kan gitu. Mungkin Pak Al bisa menjelaskan itu yang kemarin disampaikan itu mengenai itu gitu loh. Iya, tentu karena kita melihat perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain dan di balik politik ada hasrat kekuasaan ekonomi dan ambisi politik, pasti dalam jangka pendek dia juga akan menghitung kalkulasi. Karena perang hanya akan berhenti ketika para pihak buntu. Buntu itu kapan? Ketika mereka menghitung untung dan rugi dari perang. Sebagai pemain utama, nih kan Amerika jadi, karena dia nyerang nih kan, pemain utama. Walau kata Iran, yang menentukan berakhirnya perang bukan Amerika, kami. Waduh, dengar itu gemeter kita, merinding gitu kan. Itu udah bener-bener. Makanya Trump udah nyalahin teman-temannya tadi kan. Tapi nyalain temen-temen lah. Gua itu sebenarnya. Kira-kira lagi ngobrol tuh gara-gara lu nih kan. Lu jorokin gue nih.
Lu jorokin gua nih. Si Jared ini emang bener-bener dah. Tapi kata Usaha temennya rambut kan jagung, bilang bro. gini, tapi kan lu dapet cuan bro, ya kan? Industri pertahanan naik, Iya. industri militer nih. Udah dapat spill over lah, Udah ya dapat kan? spill over lah, ya kan? Lalu Iya. kemudian minyak juga tinggi nih, ya udahlah. Nanti kita ketemu. Nah, ketika si Trump sama siapa nih, geng-gangsternya ini tadi Pawan. Oh itu timnya dia. Timnya dia itu. Ya Jared Kushner, Jared Steve Kushner, Witkoff, Kan dia akan Marco Rubio, gitu kan. Udah pesen Indomie, ngopi lagi kita ini gimana nih solusinya? Nah, G.D. mereka- Vance sebagai presiden. Mereka ngobrol lagi nih gimana nih. Nah, di saat Amerika kemudian menghitung apa namanya untung rugi dalam perang dengan melakukan kalkulasi kekuasaan. Ketika Trump menghitung, karena biar gimana pun ingat loh, Trump ini pebisnis. Ya kan, pebisnis selalu hitungnya ini adalah untung rugi, ya nggak Mir? Nah, Ekonomi. ketika dia untung rugi, wah ini udah saatnya stop, udah untung nih kita nih, kita stop perang, nggak usah lah sampai ekspansi besar-besaran, kita udah untung, nah bisa tuh Pak Awan. Tapi kalau dia memang kemudian agak setengah sedeng gitu Trumpnya, terus gitu, serang sampai ke dalam. Tapi hitungan kalkulasi pengawat militer, Anda akan keteteran dan perang berlarut tadi Iya, kata iya. Pak Wahyudi ya. Kalau sampai masuk pasukan darat, begini loh. Kalau Anda masuk pasukan darat ke Iran, yang dihadapi bukan hanya tentara Iran, masyarakat Iran yang siap berperang. Dengan medan yang lebih sulit Dengan dibanding medan yang lebih sulit. medan yang lain. Nah. Jadi dalam perang tuh ada 5 element component of war tuh. Moral component of war, physical component of war, environmental atau heaven of war, commander dan disiplin. Anda boleh punya kekuatan persenjataan yang kuat, tapi di balik kekuatan persenjataan ada yang jauh lebih penting, moral component of war tuh, mental tuh. Yeah. Nah, kalau yang kedua adalah faktor environmental yang nggak bisa dihitung, Yeah. dukungan logistik, APBN, anggaran, lingkungan. Dalam konteks ini, perang Amerika dan Iran, Amerika nggak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakatnya. Justru protes kata Ombir gede-gedean. Bukan hanya itu, Amerika Iran nggak belajar dari kasus Vietnam misalnya. Iya, kan. Iran berbeda. Masyarakat siap untuk Iya. mendukung imam untuk perang melawan Amerika. Artinya secara kalkulasi faktor-faktor di luar persenjataan Iran lebih kuat. Secara moral mereka lebih firm bro mentalnya karena mereka punya ideologi yang jelas ketimbang tentara Amerika yang ragu nih. Orang di sananya pecah, ini perang bener Mereka nggak sih? perang buat siapa sih? Buat siapa sih? Buat Trump, buat negara kan tentara waktu di pelabuhan mikir nih, ibunya perang buat siapa nih? Artinya sulit sekali untuk dikalkulasi bahwa perang akan dimenangkan oleh Amerika gitu, sulit tuh karena ukuran kemenangan sampai mana sih gitu. Memang maksudnya memang sulit diprediksi Amerika akan menang, ya kan? Tapi Amerika bisa mendeklar menang. Bisa. Jadi saya sudah menang, saya selesai gitu. Itu Vietnam syndrome. Vietnam syndrome. Itu yang dilakukan Trump nanti itu. Kan waktu perang Sudah Vietnam- terjadi, Sudah sudah terjadi. declare 80% kita menang dia bilang kan. Menang, selesai gitu. Waktu Vietnam kan dia perang di Vietnam kalah ya kan. Kenapa? Karena masyarakatnya nggak dukung, nolak. Buat apa gue perang di sana ya kan? Nah, declare juga. Akhirnya ada film Rambo, ya kan? Film Rambo kan filmnya menang mulu tuh bro. Tour of Duty, gua waktu kecil nonton film itu bos. Keren banget tuh, pokoknya keren benernya Amerika. Padahal dibohongin, bro. Kagak menang di Vietnam. Nanti terjadi juga di sini. Ya. Kan gue udah munduh Khamenei, ya kan? Menang dong. Menang. Pulang aja nggak Menang apa-apa udah dah. di kantong. Bah, udah di kantong. Ya kan industri militer udah tinggi. Iya. Saya sih termasuk orang yang masih percaya film Blood Diamond itu. Dalam setiap konflik dan peperangan selalu ada yang mengambil keuntungan di air keruh itu. Trump ini pebisnis. Hitungan dia dalam Iran dan Israel ini game aja buat dia tuh untuk membangun hegemoni politik dia gitu loh. Tapi kalau buat Iran ini perjuangan untuk bertahan kedaulatan. Buat Israel ini bagian untuk membangun the great of Israel nih kan dan lain sebagainya. Ada ideologis pertarungan di situ. Buat Trump cuan bro, kalau kata orang merah hepeng mengatur negara. Nah itu Trump itu. Yang tragis kita ya. Hah? Yang tragis kita. Aduh jangan ngomong kita, malah lebih malu saya. Aduh. Harga BBM naik gila-gilaan gitu kan. Dolar langsung 17.000 kan. Tapi Pak Wahyudi mungkin begini ya, mungkin kita harus siap-siap begini. Ketika nanti BBM sudah
tinggi harganya, kemudian bahkan menuju ke arah langka, itu jangan-jangan kemudian BBM mungkin bisa disediakan oleh pemerintah karena memang dibeli dari Amerika Serikat, atau terus kemudian harga bisa distabilkan mungkin karena memang kita akhirnya dijustifikasi makanya ikut BOP jadinya begini. Tapi Gitu kan itu kayaknya akan sangat sulit. Sulit. Asumsi harga di APBN itu kan hanya $70. Ya. Sementara sekarang sudah melampaui $90 dan bisa naik sampai $120. Kalau sampai naik $120, kolaps kita. Oh, ada jawabannya oleh pemerintah sekarang. Siaga 1. Siaga 1. Gue tadi malam udah beli Indomie 2 kardus deh. Siaga 1 ya. Oh, siap-siap bos, Indomie beli telur bos. Kita ngitung, Iran udah declare 6 bulan nih. Berarti kita harus siap stok 6 bulan. Iran declare 6 bulan perangnya kan. Gitu. Sementara Amerika bingung gitu. Ya, di beberapa negara kayak Selandia Baru udah panik buying. Ya. Vietnam kemarin soal minyak dia panik buying, ya kan? Indonesia mungkin pasca Bahlil bilang 20 hari stok minyak, Panik buying juga di sebagian wilayah. mungkin. Filipina sudah ini pembatasan hari kerja menjadi 4 hari. Filipina udah Sudah mengurangi orang berpergian sehingga kemudian konsumsi BBM itu bisa ditekan. Besok gua mau beli sepeda, mau sepeda mau minyak kan, mau pakai sepeda. Mobil listrik. Mobil listrik. Listrik butuh energi juga. Ada juga minyak, pakai minyak juga. Iya. Makanya jawabannya Indonesia agak unik kan. Siaga 1 dan nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Tek siaga 1. Mungkin juga layak ditunggu apa yang terjadi setelah Lebaran ini, ya kan? Iya. Mungkin seluruh kebijakan yang drastis atau kebijakan yang mengantisipasinya jangka pendek, menengah atau panjang akan dikeluarkan pemerintah pasca Lebaran mungkin ya. Tapi pertanyaan apa orang bisa lebaran sekarang dengan situasi seperti ini? Itu Betul, ya kan, dengan sejumlah kesulitan ekonomi yang masih dialami oleh rakyat secara umumnya. Itu Iya, juga sulit. belum beli kue nastar nih bro ya. Susah nih bro. Tapi gara-gara anak UI atau anak mana itu yang ngasih apa namanya ultimatum dalam berapa hari BOP. kalau nggak keluar BOP kita kepung istana. AUI ya Pak? Anaui. Iya. Ya, kita nggak ada selesai nih. Iya. Ngomong Bob, ya kan? Ngomong Amerika nyerang Iran, ya kan? Iya. Ngomong tentang Presiden. Pak Presiden, ya kan? Ngomong Menlu apalagi kan? Atau menteri di luar negeri tadi. Menteri. yang bawa map itu tuh. Ini kosakata paling bagus kawan. Selama ini saya dengar menteri luar negeri. Yang bawa map Maksudnya yang bawain nama ya Pak. Maksudnya menterinya Trump nih. Di luar. MBG tadi. Aduh, bukan menteri luar negeri, menteri di luar negeri. Ketemu juga ya. Waduh. Trump punya menteri di luar negeri. Iyalah betul. Aduh. Teman-teman sekalian, sebenarnya ketawa kita tuh mengandung kesedihan ya, dan kekesalan. Udah terlalu dalam kemarahan. Tertawa satir ya. Ketawa ironi. Jadi, Ironi. kita sebenarnya berduka sekali tuh tentang apa namanya perang yang terjadi, dan kita harus mengecam Amerika serang ke Iran, kita harus bilang stop war, kita harus mendukung kemerdekaan Palestina, kita harus menolak pembantaian dilakukan oleh Netanyahu di Palestina, kita harus menyerukan agar mandat ICC menangkap Netanyahu itu harus dilakukan gitu, dan sebagai penjahat perang Netanyahu pantas untuk diadili. Nah, sebagai penutup saya akan bertanya ke masing-masing nih, sebelum kita persiapan beli bakwan ya kan, dan lain sebagainya buat buka. Pak Wahyudi, gimana harusnya sikap Indonesia di BOP? Ya, kalau saya sih melihat gini ya, dengan Keluar apa tetap di dalam? ya pilihan keluar itu kan pilihan yang sebenarnya paling rasional dan paling ideologis ya. Kalau tadi kita kembali kepada semangat kebangsaan kita gitu kan. Kita kan punya moral kebangsaan, punya moral konstitusi yang jelas menempatkan kita untuk tadi membela kebebasan seluruh dunia, kedaulatan negara-negara gitu ya, yang mengharuskan penjajahan itu harus dihapuskan gitu kan. Dan kita di situ nggak cuma menghapus penjajahan, menjaga perdamaian dunia gitu kan. Dan caranya bukan di situ. Ada cara-cara lain yang
bisa secara strategis digunakan oleh Indonesia untuk bisa berkontribusi dalam memelihara perdamaian dunia itu sebenarnya. Mantap. Pak Wawan, soal ART mau ngapain? Mau diterusin atau enggak? Saya kira ART itu harusnya tidak diratifikasi oleh DPR sama sekali ya kan. Karena itu semua isinya kan sampah semua ya kan. Buang aja di tempat sampah gitu kan. Terus yang kedua gini, kita membicarakan Jangan ngomong menteri di luar negeri lagi loh. Kita udah ketahuan gitu. jadi kita membicarakan perang Amerika Serikat Iran itu jangan kemudian diasosiasikan terlepas dari realitas kita sehari-hari gitu. Justru itu berikatan gitu loh. Bagaimana Selat Hormuz itu ditutup, cabai akan naik karena BBM nggak tersedia atau naik gitu kan. Itu semua sangat berkaitan sekarang karena kita hidup di dalam sebuah dunia yang globalized gitu kan. Ya, semua terkoneksi gitu kan. Abang saya tempat saya aja baca geopolitik dia. Wah, geopolitik Amerika Iran gimana Pak? Tiap hari ngeri kali. Harga sayur di Bayern naik soalnya. Artinya itu sangat terkoneksi, itu sangat relevan kita bicara masalah perang ini dengan kehidupan sehari-hari gitu loh. Dan mestinya pemerintah tidak perlu membodohi masyarakat dengan informasi-informasi yang palsu atau tidak benar gitu loh. Sampaikan aja apa adanya. Oh, BOP ini diketuai oleh Trump, dibentuk oleh Trump dan bukan PBB gitu kan. Misalkan itu loh. Hal-hal seperti itu harus disampaikan secara clear, transparan dan tanpa diabu-abukan atau apa itu penting gitu loh. Supaya nanti masyarakat bersama-sama dengan perwakilan rakyat misalkan atau dengan pemerintah itu bisa bersama-sama saling mendukung kebijakan. Sedangkan kalau tidak transparan ya bagaimana masyarakat mau mendukung informasinya aja nggak transparan gitu loh. Itu penting. Itu yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana orang-orang di sekitar presiden ini menjustifikasi apa yang dilakukan pemerintah atau presiden itu lebih lebih rasional dan berkembang lah. Jangan itu aja. Ini bisa memberikan efek damai gitu. Itu terus kan kita masyarakat pasti melihat kok itu doang sih. Sedangkan yang lain Amerika itu udah gagal BOP sebenarnya. Itu harusnya dengan Amerika nyerang Iran keluar. Udah gagal BOP. Dewan perdamaian, dewan perang itu. Judulnya udah nggak relevan lagi. Jadi itu aja sih kayaknya. Ayo masih mau nunda katanya. Mau nunda. Kita nyuruh keluar dia nunda. Mungkin dia bingung mau meletakkan menteri di luar negeri. Iya, dan dicopot lagi. Aku copot dari menteri di luar negeri loh. Om Bantara, bagaimana seharusnya sikap Indonesia atas agresi Amerika Israel ke Iran? Ya, Diam-diam aja atau sikapnya harus mesti gimana? firm ya, artinya sebagai negara yang juga dikenal dan dihormati dan negara besar, kita selalu mengaku negara kita besar dan menjadi pemimpin khususnya untuk wilayah Asia Tenggara, seharusnya kan jelas ya posisinya bahwa ketika ada integritas teritorial dan kedaulatan suatu negara diserang, selain melanggar hukum internasional juga melanggar juga konstitusi. Nah, memang tidak semudah itu mengatakan bahwa kalau misalnya pertanyaan bagaimana selanjutannya ya, bagaimana kemudian Indonesia dalam BOP, itu saya lebih dalam lagi keluar, tetapi juga kita tuntut tanggung jawab dari segi konstitusional. Karena saat itu pemerintah berunding dan setuju untuk menjadi bagian BOP tanpa bertanya dengan siapapun atau DPR atau kepada masyarakat atau bahkan itu adalah inisiatif sendiri dari presiden dalam hal ini. Nah, itu perlu ada pertanggungjawaban serius. Saya yakin bahwa masyarakat mayoritas itu memiliki penalaran yang rasional ya, waras untuk melihat apa yang terjadi meskipun akar rumput ya dan mereka juga tidak terlalu banyak menyuarakan, tetapi kan kita lihat bagaimana dalam minggu-minggu ini demonstrasi mulai bermunculan dan terkesan bahwa pemerintah hanya menurunkan keinginan masyarakat dari keluar menjadi ditangguhkan. Itu menunjukkan ada, sebagaimana Pak Al bilang selalu mengutip ini adalah setengah hati. Kalau saya maunya sepenuh hati kita keluar dan mengatakan tidak pada setiap tindakan imperialisme Amerika Serikat yang didukung oleh Israel, dan kita memang tidak boleh ada dalam satu perahu dengan mereka. Itu saja. Tadi apa? MBG singkatnya Pak Bantara? Saya lupa lagi. Maaf bawain. Aduh, maaf bawain. G-nya itu. Aduh, Maaf bawain G. Bawain G. Ya. Aduh. Banyak sekali hari ini Cerdas tuh Mas Bantara. Maaf bawain G. Iya.
Lu susah-susah ikut pemilu bawain map kan. Juga aduh. Kalau saya melihat hal yang paling prinsipil sekarang kita hadapi ini soal imperialisme baru, baik secara politik atau ekonomi. Secara ekonomi kita berada dalam ruang imperialisme karena ART tadi yang Pak Awan sebutkan. Menyedihkan sih, gitu. Kita banyak hal yang dirugikan di situ. Dalam konteks politik kita lihat imperialisme politik terjadi dengan cara perang, ya kan, serangan Amerika Serikat ke Iran, lalu kemudian BOP sebenarnya jalan legitimasi, istilah BOP itu sebenarnya kesetnya Trump tuh, ya kan, untuk semua keinginan kepentingannya dia, ya kok ya mau masih terus jadi keset, ya kan, ini bangsa besar gitu. Menurut saya harus punya sikap tentang hal itu karena logika politik Trump itu logika perang dan logika proyek imperialisme. Dan itu terlihat kok, merubah Menteri Pertahanan jadi Menteri Perang, habis itu melakukan penangkapan terhadap Maduro. Tadi ada berapa? 7 negara. 7 negara selama Trump berkuasa, lalu kemudian sekarang ke Iran. Artinya kan dia akan menghancurkan kerikil-kerikil yang mereka anggap melawan dia dengan cara perang. Kalau yang mantuk-mantuk saja, ya kan, dia ancam soal tarif dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak ada kedaulatan tuh, ya kan. Menyedihkan sih, ya Pak Batara, menyedihkan. Mungkin kalau Bung Karno dan Bung Hatta masih hidup, saya rasa dia akan sedih dan nangis tuh melihat bangsa ini kok masuk dalam jurang imperialisme. Mudah-mudahan kita bisa ngambil ruang untuk terus melawan terhadap imperialisme dan menyatakan penolakan terhadap perang. Dan tentu dong Om Wahyudi, Free Palestine itu nomor 1. Terima kasih.